Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak dan Ibu Guru peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Soropadan, Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Purwinata selaku Kepala Sekolah SD Negeri Soropadan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, karyawan beserta tenaga pendidikan SD Negeri Soropadan, Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya selaku moderator akan membersamai Bapak Ibu sekalian sampai acara nanti selesai. Yang pertama adalah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hermin Yasuti SPD. Kepada beliau kami persilakan dan Bapak Ibu silakan untuk dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tertua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Soropadan sekaligus selaku mentor bagi PPPK SD Negeri Soropadan. Kepada beliau Bapak Winarta Widi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan saya dari Tuhan senantiasa dilimpahkan untuk kita semua. Sebelumnya saya selalu
seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang berada di Desa Padan. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Semoga apa yang dilakukan untuk acara ini dapat dilaksanakan dari awal sampai akhirnya nanti lancar dan memberikan suatu hasil yang baik. Selanjutnya, sebelum dilaksanakan seminar, perlu kami sampaikan bahwa saya menyambut baik atas dilaksanakan kegiatan ini dan bersiap jika kita masih tidak lupa kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, harapan dari apa yang dilakukan pada hari ini bagi ibu dan bapak sekalian bisa memperoleh sesuatu hal yang bermanfaat dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rani Sari yang telah melakukan suatu kegiatan yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika yang pada hari ini kurang lebihnya mengandung suatu tema upaya membangun stadion hakim melalui program inspirasi bagi upaya membangun stadion hakim melalui program inspirasi pagi bangun karakter siswa pada siswa kelas 6 SD Padan. Kenapa seperti ini? Dan kalau nanti tentu Ibu Rani Sari alasannya apa? Barangkali beberapa saat selama orientasi diketemukan hal-hal yang dirasa tidak bagus sebagai yang dipandang kurang memberikan hasil yang optimal, dan pada hari ini Ibu Rani Sari akan memberikan suatu masukan dan memberikan catatan, dan barangkali ini sebagai suatu amanan yang ditujukan pada sekolah untuk bisa mengembangkan saya berkaitan dengan apa yang dibicarakan hari ini. Saya berharap dari apa yang telah disampaikan nanti dari para peserta bisa memberi gambaran, bisa mengembangkan juga ikut memperoleh pemahaman yang positif terhadap pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang nantinya anak-anak atau peserta didik bisa memperoleh penanganan pembelajaran sesuai dengan karakter, sesuai dengan usia perkembangan, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta. Itu yang dapat disampaikan. Barangkali nanti ada beberapa yang kita terima sumbangsi apa yang bisa menyampaikan atau ditawarkan kepada sekolah atas nama sekolah. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan berkenan dilimpahkan berkah. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor Bapak Andi Naka Sarjana. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan oleh Ibu Rani Sari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Soropadan, Bapak Warmudi Winarta SAG, selaku mentor saya sebagai
23 Oktober ini, di mana kita sudah melalui beberapa tahap yang memang harus kita lalui sebagai pegawai P3K di lingkungan Kota Surakarta. Dan ini merupakan puncaknya, yaitu kita setelah melakukan orientasi selama kurang lebih 1 minggu kita di SD Negeri Soropadan ini. Kemudian kita membuat laporannya, dan hari ini waktunya saya memaparkan apa yang saya temukan dan mungkin akan menjadi sebuah isu yang harus kita selesaikan, istilahnya seperti itu. Dan khusus saya mengusung di kelas saya sendiri, karena saya di kelas sebagai wali kelas 6, jadi ini masih di ruang sempit ya, belum sampai ke SD satu sekolah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menjadi program yang akan saya usung ini bisa di share atau sharing ke teman-teman sejawat sehingga kita bisa mengembangkannya bersama-sama. Bapak Ibu, ini adalah hasil laporan, yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yaitu khususnya di SD Negeri Soropadan tahun 2024. Ini sedikit profil saya yang mungkin saya merasa pede ya dengan foto ini, jadi saya tampilkan foto saya ini. Mungkin nanti yang belum merasa dekat dengan saya jadi bisa melihat fotonya. Ini profil saya, yaitu saya sebagai P3K, yaitu diangkat di tahun 2021 ya, tapi dapat SK-nya 2022, yaitu angkatan saya ini di angkatan ketiga, angkatan yang terakhir ya. Yang pertama kemarin sudah ada Ibu Indrawati, yang kedua Bu Erika, yang ketiga baru saya. Jadi saya ini terakhir punya seminar. Latar belakang diadakannya orientasi ini di Kota Surakarta, yaitu pegawai P3K, yaitu pemerintah dengan perjanjian kerja, itu juga merupakan ASN. Jadi ASN ada 2, P3K dan juga PNS. Walaupun memang ada sedikit perbedaan yang membedakan antara PNS dan P3K, yang mungkin perbedaannya pada sistem penggajian, tunjangan dan juga jenjang karir. Kemudian untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, pemerintah mewajibkan bagi pegawainya untuk mengikuti kegiatan orientasi, yaitu bagi P3K yang baru diangkat, dan ini termasuk saya. Orientasi ini yaitu kegiatan pengenalan dan penyedia informasi mengenai ASN. Jadi kita dibekali sebagai P3K yang baru atau ASN termasuk dalam ASN yang baru, kita dibekali, diorientasi tentang pengetahuan, keterampilan dan juga tentang nilai-nilai dasar dari ASN, yaitu antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, kemudian berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian maksud dan tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi kita selama hampir 1 bulan ini digembleng, kemudian dievaluasi, dan kita diorientasi di sekolah, di UPD masing-masing. Kemudian tujuan dari kegiatan orientasi yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, kemudian mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta itu sudah terkandung dalam visi
gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas daya saing dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Itu tadi yaitu visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan saya sendiri ini ada di OPD SD Negeri Sorowagen, yaitu salah satu SD yang ada di Kelurahan Karangasem. Jadi di lingkungan kita ini ada 3 SD, yaitu SD Karangasem 3, Karangasem 1, dan juga SD Sorowagen. Nah, dalam lingkup itu salah satunya yaitu SD Sorowagen. Kemudian akreditasi, kita baru saja akreditasi di tahun kemarin yaitu mendapatkan akreditasi A. Terima kasih. Visi dari SD Negeri Sorowagen yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, inovatif, berprestasi, berperilaku hidup sehat serta berwawasan lingkungan budaya dan memiliki profil pelajar Pancasila. Ini yaitu salah satu visi dari SD Negeri Sorowagen yang sampai sekarang masih dipakai. Kemudian misinya yaitu SD Negeri Sorowagen itu ingin membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kebiasaan berperilaku hidup sehat di sekolah. Kemudian yang keempat membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreatif, dan gotong royong yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Dan misi yang terakhir dari SD Negeri Sorowagen yaitu mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Selanjutnya yaitu rencana dan hasil kerja dari P3K. Bapak Ibu, dalam orientasi ini saya mengusung isu yaitu mengidentifikasi isu yaitu terutama di kelas saya yaitu kelas 6, rendahnya keberanian siswa untuk tampil mengungkapkan ide, pengalaman, gagasan yang diperoleh dalam proses belajarnya atau dalam kegiatan sehari-hari, dan rendahnya keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa ini masih pasif di dalam kelas, itu masih pasif. Seperti andaikan kita menunjuk salah satu atau kita menawarkan kepada siswa kita, nah, anak-anak siapa yang mau maju? Saya seperti itu. Biasanya anak-anak ini saling tunjuk, jadi tidak ada greget atau minat untuk menunjukkan dirinya. Sebenarnya mereka mampu untuk berbagi pengalaman atau bercerita di depan atau mengungkapkan ide atau gagasannya. Tapi keberanian ini kadang belum mereka
Sehingga perlu diupayakan sebuah program yang mungkin bisa menumbuhkan keberanian siswa untuk mengungkapkan gagasannya, atau mungkin yang paling sederhana dia bercerita sedikit tentang apa yang dialaminya sebelum sampai ke sekolahan, mungkin di rumah bagaimana, seperti itu. Nah, ini salah satu isu yang saya angkat. Ini bukan isu gosip ya. Ini isu yang saya angkat. Isu yang diangkat yaitu membangun kepemimpinan siswa dalam pembelajaran, yaitu student agent melalui program inspirasi pagi. Nah, ini jadi sekarang ini agak nyambung dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, di mana setiap anak itu seharusnya menjadi pemimpin di kelasnya. Jadi senternya itu tidak hanya guru yang ada di kelas. Mungkin kita bisa menggali anak ini bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin, memberikan suatu gagasan atau ide yang mereka ungkapkan, dan bukan menjadi anak yang atau siswa yang pasif di kelas. Kemudian gagasan dari isu itu saya mengangkat, yaitu gagasan yang diangkat upaya membangun student agent melalui program inspirasi bagi bangun karakter siswa, atau yang saya singkat inaugurasi pada siswa kelas 6 SD Negeri Solopadan Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Jadi saya berfokus di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2024 sampai 2025. Mungkin nantinya akan berkembang atau menjadi rencana jangka menengah saya di tahun berikutnya. Kemudian kegiatan awal yang saya lakukan yaitu langkah awal identifikasi isu, pengamatan siswa di kelas. Pertama, saat saya mendapatkan tugas untuk menjadi guru kelas di kelas 6, yang pertama saya lakukan yaitu pengamatan ke siswa. Apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi kita mengadakan pengamatan, pendalaman dulu karakter masing-masing anak, karena karakternya tentunya berbeda. Yaitu tahapan kegiatan pengamatan siswa di kelas, kemudian output atau hasil. Tidak adanya inisiatif dari siswa dalam kepemimpinan di kelas saat pagi hari atau saat literasi 30 menit sebelum pelajaran dimulai, saat kita tidak ibaratnya mengoyak-ngoyak. Iya, ibaratnya kita tidak, ayo siapa yang mau memimpin doa, seperti itu. Itu hal yang paling sederhana, itu, dan mereka biasanya saling tunjuk, kamu misalnya. Kemudian siswa bersikap pasif, yaitu tidak berperan aktif dan saling tunjuk saat diminta untuk memimpin kegiatan di kelas. Kita di salah satunya yaitu kontribusi terhadap visi misi, mencari akar permasalahan dan merancang solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Kemudian tahap atau kegiatan yang saya lakukan yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi, yaitu memetakan karakter siswa. Mungkin ada siswa yang pendiam, ada siswa yang aktif, seperti itu. Kemudian merumuskan tujuan yang jelas, memilih materi yang relevan dan menarik, merancang kegiatan yang interaktif. Mungkin ini dalam hal pelajaran, bagaimana mereka agar bisa ikut berpartisipasi, jadi menjadi senternya. Jadi tidak hanya guru ya, seperti dulu ceramah seperti itu, tapi ini anak yang punya gagasan. Jadi apa yang kita lemparkan, sesuatu ide yang kita lemparkan, mereka bisa mengembangkan. Kemudian menciptakan suasana yang
melibatkan semua pihak. Kemudian untuk outputnya yaitu menanamkan nilai karakter positif pada siswa sejak dini, memberikan stimulan positif di awal hari. Biasanya mungkin ada yang di pagi hari itu dari rumah sudah moodnya jelek atau bad mood ya, itu nanti pasti sampai di sekolahan juga seperti itu. Nah, kita membentuk dulu bagaimana memberikan stimulan yang positif kepada anak. Ini ibaratnya pendekatan antara guru dan anaknya. Membentuk kebiasaan baik dan sikap mental yang konstruksi. Kemudian untuk visi misi yang tidak lanjut terhadap program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi dari awal kita sudah merencanakan programnya. Kira-kira apa ya yang bisa membentuk anak ini biar menjadi siswa yang student akhirnya menjadi pemimpin di kelasnya. Kemudian membuat aktualisasi, membangun student akhir melalui kegiatan inspirasi pagi. Ini yang paling sederhana. Jadi anak ditunjuk saat jam literasi, yaitu literasi sebelum jam pelajaran dimulai, anak-anak menceritakan. Paling sederhana menceritakan dulu tadi di rumah sampai ke sekolah apa yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan, berangkat dari rumah naik apa, seperti itu mereka diharapkan mampu maju ke depan untuk menceritakan ke teman-temannya. Nah itu kadang bisa menjadi mendorong atau memotivasi dari anak-anak yang lain. Jadi dia mungkin anak-anak yang lain, aku ya kepengen maju kayak gitu. Tapi kalau tidak kita yang memotivasi atau gurunya mungkin seperti itu, anak ini tidak berani. Jadi kalau tidak, yuk kamu itu ini masih sulit. Jadi masih sulit dilakukan. Nah kemudian mengajak siswa berdiskusi. Materi yang telah disampaikan untuk merangsang berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi. Ini biasanya kita mengadakan diskusi, kemudian anak kita kasih clue, mereka mengembangkannya, kemudian mereka berani untuk mengungkapkan atau berani untuk tampil dan menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Kemudian menggunakan permainan yang menyenangkan untuk mengasah keterampilan pemecah masalah, kreativitas dan kerjasama. Nah ini kalau diskusi memang dibutuhkan kerjasama ya. Jadi tidak bisa mereka individual. Kemudian memberikan tugas proyek yang sederhana namun menantang. Sebenarnya mereka biar bisa dekat dengan teman antara satu dan satunya. Jadi mereka saling dekat. Kadang karena di kelas 6 ini anak-anak usia menjelang remaja ini biasanya sudah punya teman yang sefrekuensi. Kalau mereka bilang aku sefrekuensi sama itu, jadi dia mainnya sama itu terus. Nah itu yang kadang perlu kita, jangan sampai anak beranggapan bahwa teman itu ya itu toh, tapi harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian membentuk kebiasaan baik dengan membuat rutinitas yang konsisten. Seperti tadi dimulai dari kelas 6 itu, yaitu inspirasi pagi. Jadi mereka apa yang mereka mungkin ada anak yang berbakat di bidang menari, olahraga, atau mereka berbakat dalam dongeng, mendongeng, itu bisa kita tampilkan. Jadi di depan kelas cerita, oh tadi kemarin saya habis lomba. Nah, silakan diceritakan ke teman-temannya.
penghargaan untuk mereka. Mereka maju, bisa menyanyikan, misalnya menyanyikan lagu nasional saja, ditepuk tangan itu sudah senang sekali. Itu yang saya amati dari anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah yeay, itu sudah senang. Nah itu salah satu penghargaan yang bukan dari materi ya. Mengajak siswa untuk merefleksikan diri setelah mengikuti program sehingga mereka dapat berkembang diri, melibatkan orang tua dalam melaksanakan program untuk memberi dukungan dan penguatan positif di rumah. Nah ini yang kita butuhkan yaitu dukungan dari segala pihak, dari sekolah, orang tua, bapak ibu guru kelasnya terutama. Nah orang tua di rumah juga wajib memberikan dukungan yang positif. Jadi mereka mendukung, memotivasi anak. Dan ini butuh kerjasama antara guru dan orang tua. Kemudian melaksanakan aktualisasinya yaitu minggu pertama mungkin kita setting. Minggu pertama kita jadwal menceritakan kisah inspiratif. Tidak harus dari dirinya, mungkin dia habis membaca, habis browsing tentang biografi orang-orang yang penemu-penemu seperti itu, orang-orang yang ada di profesinya, misalnya penemu-penemu seperti itu. Kemudian minggu kedua kita bisa membuat bermain permainan kelompok untuk melatih kerjasama dan komunikasi. Kemudian minggu ketiga bisa menganalisis sebuah gambar dan menggambarkan nilai-nilai kebaikan. Ini bisa kita lakukan, yaitu kita memberikan gambar, kemudian mereka yang menceritakannya di depan. Kemudian minggu keempat kita bisa membuat poster tentang cita-cita masing-masing siswa, dan ini senang sekali mereka menceritakan tentang cita-citanya. Dan cita-cita ini apa yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin mewujudkan cita-cita itu. Itu anak 1-2 itu mau melakukan itu, jadi bercerita di depan teman. Nah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu melakukan refleksi, kemudian melakukan observasi dalam setiap kegiatan. Ternyata sudah selesai. Terima kasih. Tadi pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa nanti kita kembangkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Dan saya yakin dengan dukungan sekolah, kemudian stakeholder yang ada di sekolahan, mudah-mudahan ini bisa terwujud sampai dengan rencana di jangka menengah, jangka panjang, dan sampai selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Mentor yang selalu mendukung saya untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Ibu Rani Hapsari SPD. Sekali lagi kita apresiasi dan memberikan aplaus ya. Luar biasa, ini program yang bagi saya sudah menginspirasi, yang mungkin menginspirasi untuk Bapak Ibu Guru bisa diterapkan di kelas masing-masing dengan disesuaikan dengan kondisi siswa kita di kelas ini. Baik, demikian tadi pemaparan dari Ibu Rani Hapsari saya jelaskan. Kemudian
Saya tidak bertanya, tapi saya akan memberikan pengalaman bahwa ternyata model-model pembelajaran yang berbasis pembiasaan habitasi itu ya, membentuk suatu budaya yang terintegrasi dengan berbagai minggu sekarang ini sangat mudah. Tadi diungkapkan, disampaikan di dalam seminar, Ibu Tani telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penguatan karakter yang dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan. Kepercayaan diri akan tumbuh, keberanian akan tumbuh, dimulai dari pembiasaan-pembiasaan. Literasi kognitif seperti apa? Karena kurang biasa, maka literasi itu akan menjadi semakin kuat atau biasa. Allah bisa karena biasa. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi pada teman-teman Bapak Ibu SD Negeri Soropadan untuk bisa saling mencari berbagai macam hal yang dirasa kurang menjadikan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan harapan. Salah satunya adalah melalui identifikasi masalah yang disampaikan seperti tadi, dan ini mestinya menjadi model seorang guru untuk bisa memperjuangkan model pembelajaran yang terbaik, mengintegrasi siswa, mengintegrasi berbagai macam hal yang nanti akan bisa mengembali bahasa siswa itu bisa optimal. Sekali lagi, habitasi pembiasaan-pembiasaan itu sangat penting di pendidikan dasar. Maka menurut dari inspirasi tadi menjadi bagian dari Bapak Ibu bisa mencoba pembiasaan-pembiasaan apa sehingga nanti menjadi budaya karakter profil pelajaran Pancasila. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih saya memberikan kepada saudara. Terima kasih kepada Bapak Andi selamat datang atas tanggapan positif yang sudah disampaikan. Mungkin masih ada lagi yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan yang sudah menghadiri acara siang hari ini, seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Rani Harsani Sarjana Pendidikan. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Cukup. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata, perilaku yang saya buat selama bersama Bapak Ibu di acara siang hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum